Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nia Kusumawardani, dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Saya spesialisasinya Psikologi Industri dan Organisasi, mengajar mata kuliah psikodiagnostik baik kognitif maupun non-kognitif, analisis jabatan, rekrutmen seleksi, dan juga beberapa mata kuliah pilihan lainnya. Deskripsi mata kuliah saat ini, saya mengajar psikologi psikodiagnostik non-kognitif. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan kepada mahasiswa agar mengetahui, mengenal, dan memahami konsep dasar tentang tes kognitif, memiliki wawasan terkait fungsi suatu alat tes, melakukan administrasi tes, serta bagaimana suatu tes memiliki tujuan tertentu. Pertemuan demi pertemuan terkait dengan beberapa materi yang disampaikan, yaitu pertama, sejarah psikodiagnostik 2. Yang kedua, personality terkait dengan karakteristik trait tipe personality. Yang ketiga, ciri-ciri dan penggunaan alat tes. Yang keempat, persiapan penyelenggaraan tes dan etis. Yang kelima, validitas dan reliabilitas. Yang keenam, deskripsi hasil tes dan pemeriksaan psikologis. Yang ketujuh, sejarah tes warteg dan juga grafis. Yang kedelapan, sejarah tes SSCT dan TAT. Yang kesembilan, tes Rosah. Yang kesepuluh, tes EPPS dan 16PF. Yang ke-11, tes MBTI dan MSDT. Yang ke-12, sejarah papikostik. Yang ke-13, pengenalan alat tes non-kognitif terkait dengan MMPI. Ke-14, PRFAI. Yang ke-15, Milan Clinical Inventory dan OMNI. Berikut beberapa materi yang kita sampaikan. Capaian pembelajaran pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik dan teknik interview, teknik observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes psikologi. Yang kedua, mampu melakukan interview, observasi tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan kode etik psikologi Indonesia. Yang keempat, mampu menganalisis persoalan psikologis, non-klinis, dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalah yang sudah ada. Dan yang terakhir, mampu melakukan raport dan membangun hubungan profesional yang efektif, serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. Sedangkan JPMK, yang pertama, memahami dasar-dasar pengetahuan tentang konsep personality, ciri dan penggunaan alat tes psikologi. Yang kedua, memahami penggunaan alat tes psikologi, terutama alat tes non-kognitif. Yang ketiga, memahami dan mengetahui makna dasar alat tes non-kognitif. Yang keempat, mengetahui ruang lingkup dan penerapan alat tes psikologi secara umum. Yang kelima, memahami ruang lingkup penerapan dalam melakukan tes psikologi. Baik, terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir pada perkuliahan kita hari ini di mata kuliah praktikum psikodiagnostik di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Hari ini jam 7 pagi di hari Selasa. Terima kasih banyak yang sudah hadir tepat waktu. Saya mau menyapa teman-teman semuanya, gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Luar biasa. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sehat. Siap mengikuti perkuliahan kita hari ini? Siap. Oke. Kita sudah maju ke tahap berikutnya, gitu ya. Semoga teman-teman satu semester ini mendapatkan manfaat. Saya tunggu nanti di tahun depan kalian mengambil praktikum, asisten praktikum, sehingga mata kuliah ini tuh terus melekat. Karena apa teman-teman? Kalau saya jelaskan sesuai dengan visi-misi UMB-nya, gitu ya, agar teman-teman itu terserap tenaga kerja di pasar bebas, di pasar kerja itu lebih luas karena kalian punya kompetensi. Di dunia kerja, keahlian psikologi yang tidak bisa didapatkan di fakultas lain itu di alat tes. Ya, itu yang karakteristik kita. Makanya saya berharap teman-teman menguasai alat tes ini. Ya, ini menjadi modal kalian. Walaupun kalian terbatas tidak boleh melakukan analisis,
tetapi kalian bisa dan memahami fungsi tes. Teman-teman, hari ini kita materi terakhir itu tes rosa. Silakan teman-teman mengeluarkan lembar jawab dan juga buku yang kita pakai ini. Yang ini untuk pelengkap. Oke. Ini yang ini semoga sudah dikerjakan semua. Ya, karena kalau masih belum dikerjakan bingung nanti kalian. Kemarin sudah mengerjakan inquiry, kita beranjak ke scoring. Tidak kelihatan, boleh maju ke depan. Nah, teman-teman, pada scoring, kolom pertama gambar. Gambar 1. Gambarnya kan 1 sampai 10. Ini gambar 1. Kalian tuliskan waktunya ya di nomor 1. Jadi kan gambar 1 jawabannya ada 3 kalian, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gambar 1. Gambar 1 ini jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Setelah kalian menuliskan gambar 1, di sini kalian tuliskan garis putus-putus. Kemudian tuliskan waktunya masing-masing di setiap gambar. Ya. Kemudian di bawah ini tuliskan total 3 gambar itu berapa. Di sini berapa total waktunya. Menit, titik 1, detik, titiknya 2. Begitu seterusnya di gambar nomor 2. Gitu ya. Waktu totalnya berapa? Sampai gambar 10. Kemudian berikan semua total antara gambar 1 dan sampai 10. Total gambar 1 sampai 10. Udah. Kita ke jawaban. Nah ya, jawaban dari yang atas tadi, silakan teman-teman pindahkan ya, kupu-kupu, burung, kelelawar, silakan dipindahkan ke sini. Ya. Terus kemudian PS. PS itu posisi yang kemarin sudah kita bahas ya. Posisi kartunya dia begini atau begini, begini atau begini. Silakan dituliskan tandanya saja. Sehingga di lembar jawab itu yang tertulis itu gambarnya seperti ini teman-teman, cuma kode-kode saja. Nanti jawabannya akan kode-kode saja. Nah, untuk mengisi lokasi determinan konten ya, kita akan bahas secara mendetail. Oke? Ada pertanyaan? Ya udah, jelas nanti. Yang mana? Itu kemarin keduanya ya? Keduanya, masukkan aja. Nanti kalau misalnya jawab buku-buku gitu dia terus jawab lagi penjelasannya, berarti dari jawaban buku-buku itu dijumlahkan sampai dia selesai jawab. Dijumlahkan, masukkan ke sini. Jadi satu gambar tuh berapa lama dia ngerjain? Gambar kedua berapa lama dia ngerjain? Gambar ketiga berapa lama dia ngerjain? Di halaman 71. Halaman 71. Yang nggak punya buku gabung. Karena akan membingungkan kalau kita nggak punya buku. Jadi tujuan scoring mengkelompokkan ya, hasil tes ke dalam aspek tertentu sehingga lebih mudah diinterpretasi. Terus merubah jawaban yang bersifat quali menjadi quanti. Terus menjadi sarana komunikasi bagi para ahli sehingga mampu menggambarkan bagaimana subjek tersebut dalam kondisi tertentu. Nah, 5 kategori scoring. Yang pertama itu location. Ya.
Location itu bagian mana subjek melihat konsepnya itu dalam bercak. Lokasi itu ada dua, M dan AD. Ya, kalau di lembar jawab kalian. Kemudian determinan, bagaimana konsep itu dilihat subjek atau aspek apa yang digunakan subjek untuk memberikan jawaban. Determinan juga ada M dan AD. Konten, ya, apa isi jawabannya? Ada M dan AD. Apa M, apa AD? M itu main respon. Respon yang diberikan pertama kali subjek menjawab. Kalau N itu additional, respon tambahan, jawaban tambahan yang diberikan oleh subjek saat inquiry. Kalian rata-rata kan di main ya. Jadi kolomnya di kolom main aja ngisinya. Tapi kalau ada yang additional saat inquiry, bagian mana yang Anda sebut ini adalah kelelawar. Ini kelelawar, tapi ini juga kucing. Nah, itu additional. Kalau dia hanya menjawab ini kelelawar, bagaimana kelelawar mana yang Anda sebut ini kelelawar? Bagian ini kelelawar, sudah titik, itu main. Kalau dia tidak menambahkan jawaban baru, itu masukkan ke main. Tapi kalau dia menambahkan jawaban baru, itu di additional. Scoring location unknown. Enggak, itu lagu. Oh, baru serius banget sih kalian. Santai. Walaupun nanti akan lumayan membingungkan. Oke, jawaban Wall. Skor ini diberikan bila subjek menggunakan seluruh bercak sebagai dasar untuk memberikan jawabannya. Jadi seluruh bercak itu dia anggap sebuah gambar yang utuh. Mari kita lihat. Di kartu 1, dia melihat seekor kelelawar. Bagian mana yang Anda sebut kelelawar? Ini keseluruhannya. Ini kelelawar. Ini kepalanya. Ini sayapnya. Apakah kalian melihat semuanya? Sama ya? Nah, kodenya W. Yang FA itu nanti. FA itu kita bahas nanti. 7. Seorang wanita yang sedang berdandan di depan kaca. Nah, artinya seluruh gambar itu dia lihat sebagai sebuah kesatuan, walaupun ini hanya bayangan. W-nya W besar. Paham? Gampang tau? Skor WK, W X di atasnya. Skor ini diberikan bila subjek menggunakan paling tidak 2/3 dari bercak. 2/3 dari bercak. Subjek tidak menggunakan keseluruhan bercak. Ada bagian yang sedikit dihilangkan. Ini tulang panggul wanita. Nah, sebelah mana kalian melihat ini tulang panggul wanita? Gede banget berarti ya tulang panggul wanita dia. Ini, dia tidak melihat ini. Berarti kan sekitar 2/3 ya, 1/3. 2/3 dari bercak. Nah, itu W X atas. Kalau ada bagian sedikit yang tidak dia lihat. Belakang gimana? Udah pusing? Kalau pusing pindah ke depan biar tambah pusing. Dia kan menyebutkan bagian kecil yaitu serangga. Serangga itu kan kecil ya. Ya kan? Terus daunnya itu kan besar. Hampir semua permukaan itu kan daun. Serangga itu kan hanya bagian dari di dalamnya daun itu kan. Nah, itu kodenya seperti ini. Kalau misalnya jawabannya saya melihat ada yang ketiga itu melihat ada orang yang sedang mengangkat kendi. Itu juga berarti termasuk nggak benar kan? Ada orang yang mengangkat kendi. Seseorang berarti kan satu. Ya, Ada orang yang mengangkat kendi. bagian itu
itu katanya ada tebing. Oh ya, kan ditanya bagian mana yang Anda sebut itu tebing? Cowok-cowok belakang. Insya Allah. Masya Allah. Kalian jalan ke sini menunjukkan rangkumannya. Andika, Fahmi, Andra, Peka, Andika. Sekarang kita ke unsur movement atau gerakan. Cowok dengerin. Gambar 10. Apa gambar 10? Kalau dia ini bidadarinya ini. Itu mana? Mana bidadarinya? Yang pink. Yang pink. Enggak, kamu kan pink. Enggak, kalau dia ini nih. Jambon. Mana yang Anda sebut bidadari yang sedang mandi di kali? Makanya kamu jangan ngambil klinis. Bio aja, yang pusing bio aja. Coba pusing. Yang menciptakan ke sini. Ya, jadi karena ada gerakan bidadari itu walaupun nggak nyata, tapi dia masuk manusia. Jadi tetap diskorin M besar. Jawaban yang mengandung konsep manusia, baik nyata atau tidak, yang tampak dalam suatu postur atau sikap menunjukkan adanya suatu kehidupan. Kalau duyung tuh Iya, dianggap itu adalah manusia. Jadi jawabannya nanti akan sangat simpel sekali, bentuknya seperti ini. Gampang. Cuma dipilih-pilih dari buku-buku itu, catatannya mana? Oh ini masuk, tulis. Oh ini nggak masuk, ya sudah. Sekali lagi. Dia mau. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Terima kasih banyak atas sinerginya gitu ya. Teman-teman sangat atraktif gitu ya. Saya berharap di kesempatan lain, di pertemuan lain kita bisa ketemu. Salam sehat, tetap semangat, selesaikan semua tugas tanggung jawab kalian. Ada pesan saya. Kalian sampai di titik ini ada 3 hal. Yang pertama, kalian bisa kuliah di psikologi itu adalah berkah. Masya Allah. Karena nggak semuanya teman-teman kalian SMA ada, nggak semuanya kuliah kan? iya. Ada yang sampai sekarang masih nggak ngapa-ngapain, kuliah enggak, kerja juga enggak. Ada. Kalian harus bersyukur. Kalian sampai pada titik ini adalah berkah. Berkah kalian ada di sini, ya, karena nggak semua orang bisa kuliah. Yang kedua, amanah. Kalian kuliah di sini adalah amanah dari orang tua kalian yang memiliki harapan besar untuk kalian, betul? Orang tua kalian kerja pagi, siang, sore, bahkan ngambil tambahan sampai malam untuk apa? Kadang telepon, "Mak, minta tambahan uang, uangku habis." Padahal kemarin ngafe sama teman-temannya, nge-mall, belanja ke kafe, nggak sadar, belanja kosmetik habis banyak. Itu apa? Orang tua kalian tuh luar biasa bekerjanya, cari uangnya, sampai cari-cari tambahan tengah malam, sampai malam harus mungkin nambah cari uang tambahan. Ya, itu amanah orang tua kalian harus selesai. Yang ketiga, kuliah itu untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kompetensi, meningkatkan skill. Karena dari kuliah itu orang itu bertumbuh. Ya, dari proses kuliah itu orang itu punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi apapun. Salah satunya ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kalian bisa lakukan. Ya, jadi teman-teman ingat pesan saya 3 hal itu. Kuliah kalian sampai di sini itu adalah berkah. Yang kedua amanah. Yang ketiga meningkatkan kompetensi diri. Jadi jauhi narkoba, seks bebas. Jangan lakukan itu. Kalau itu bisa menghambat proses kalian. Oke? Kuliah selesai 4 tahun ya.
Oke, baik teman-teman, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di perkuliahan yang lain, jangan di mata kuliah yang sama. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.